Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana keadaannya? Semuanya sehat? Baik, sebelum pelajaran pada pertemuan kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini materinya yang mengenai energi dalam sistem kehidupan. Pada pertemuan pertama pada materi energi dalam sistem kehidupan, indikator pembelajarannya yaitu pertama menganalisis pengertian energi, kedua menganalisis bentuk-bentuk energi, kemudian sumber-sumber energi, yang terakhir menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan di sekitar rumah. Sebelum ke materi, mungkin ada yang mau menjawab apa itu energi. Nah, dilihat dulu gambarnya, kemudian silakan. Dari gambar tersebut, kalian bisa menyimpulkan bahwa apa sih itu energi? Pada gambar pertama ya, manusia mendapat energi dari makanan, kemudian pada gambar kelapa jatuh karena energi yang disimpannya, kemudian pada gambar ketiga itu mobil mendapat energi dari bahan bakarnya, yaitu mobil diisi bensin atau solar gitu. Jadi dari ketiga gambar ini apa yang dapat disimpulkan? Baik, dari ketiga gambar ini dapat disimpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau melakukan suatu usaha. Baik, di sini pengertian energi berasal dari bahasa Yunani yaitu energia, yang berarti kegiatan atau aktivitas. Kata energi sendiri terdiri atas en yang artinya dalam dan ergon artinya kerja. Jadi, energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha atau melakukan suatu perubahan. Nah, energi sendiri itu memiliki satuan. Nah, satuan energi menurut standar internasional yaitu joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori dan 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi di sini ada 6: energi listrik, energi panas atau kalor, energi kimia, energi bunyi, energi nuklir, dan yang terakhir energi mekanik. Energi listrik. Energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan yaitu ampere dan tegangan listrik dengan satuannya volt. Nah, di sini dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt, seperti watt itu kayak menyalakan lampu, tegangan lampu atau kipas, setrika itu biasanya dengan satuan watt. Itu daya listriknya itu dengan satuan watt. Kemudian kedua, energi panas atau kalor. Energi panas merupakan bentuk energi yang terbentuk di dalam kerak bumi. Namun, energi panas dapat diperoleh dari berbagai sumber. Energi panas menjadi salah satu energi yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Kemudian, energi kimia. Energi kimia yaitu energi yang tersimpan di dalam bahan kimia dan dihasilkan oleh reaksi kimia atau membentuk sebuah reaksi. Contohnya yaitu makanan, bahan bakar. Nah, bahan bakar di sini seperti bensin, solar, kemudian batu baterai dan aki. Yang keempat, energi bunyi. Energi bunyi merupakan suatu getaran yang menghasilkan suara. Energi bunyi juga berkaitan dengan berbagai kemampuan yang terjadi karena adanya pengaruh bunyi.
Kemudian energi nuklir. Energi nuklir ini merupakan energi yang tersimpan dalam inti atom, energi yang menyatukan inti. Kemudian sejumlah besar energi ini dapat dilepaskan ketika inti tersebut digabungkan atau dipecah. Kemudian energi mekanik. Energi mekanik merupakan energi suatu benda yang disebabkan karena gerakan, posisi, atau bisa kedua-duanya. Energi mekanik ini merupakan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Contoh dari energi mekanik itu sebuah palu ya. Sebuah palu terangkat ke atas, kemudian dipukulkannya ya kepada paku. Nah, hal itu menyebabkan paku tersebut masuk ke dalam sebatang balok kayu atau ke dalam tembok. Selanjutnya ada sumber-sumber energi. Yang pertama ada sumber energi terbarukan dan ada sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan yaitu sumber energi yang asalnya dari sumber daya alam dan tidak akan pernah habis. Hal tersebut dikarenakan sumber energi ini terbentuk melalui proses alam yang berkelanjutan. Contohnya apa? Contohnya tenaga air, panas bumi, biomasa, kemudian cahaya matahari, dan tenaga angin. Kemudian sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan ini merupakan kebalikannya dari energi terbarukan tadi, yaitu sumber energi yang berasal dari sumber daya alam juga, namun tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Contohnya bahan bakar fosil, batu bara, gas alam, dan nuklir. Selanjutnya ada perubahan bentuk-bentuk energi. Di sini terdapat gambar yang dimana mungkin ada yang mau menjelaskan dari gambar ini. Baik. Saya akan menjelaskan terkait perubahan bentuk energi dari gambar yang pertama ya. Energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, pada gambar itu, energi cahaya yang dihasilkan oleh matahari ini kemudian bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik seperti diketahui pada gambar. Panel ini akan menyerap energi matahari kemudian mengkonversi menjadi energi listrik. Nah, energi listrik ini akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik manusia. Kemudian ada energi listrik menjadi energi cahaya, di mana contohnya itu lampu. Nah, pada perubahan energi ini manusia bisa menggunakan lampu sebagai alat penerangan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Contoh lainnya itu ada televisi, komputer, itu contoh energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian di gambar ada energi listrik menjadi energi kalor atau energi panas ya. Contohnya itu pada kita menggunakan setrika listrik yang dialiri arus listrik akan memanaskan elemen pemanas setrika. Dengan begitu, setrika bisa mengalirkan panas pada pakaian. Contoh lainnya itu pada magicom, penanak nasi ya. Kemudian kompor listrik, solder, microwave, oven listrik, dispenser, dan lain-lainnya. Kemudian pada gambar selanjutnya itu ada energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Energi listrik menjadi energi gerak itu contohnya pada mixer. Itu kan saat kita mencolokkan ya stop kontaknya itu mixer itu akan bergerak. Kemudian sama dengan halnya blender. Nah, pompa air juga, mobil mainan, mobil anak-anak itu, kemudian kipas angin, baling-balingnya akan berputar, dan lain sebagainya. Kemudian pada gambar ada energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, cahaya matahari ini bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan. Perubahan dari energi cahaya menjadi energi kimia yang bisa dicontohkan yaitu pada cahaya matahari digunakan oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesis, dan pada saat proses pemotretan menggunakan kamera itu sampai menjadi foto itu bisa disebut menggunakan energi cahaya
berubah menjadi energi kimia. Kemudian ada energi kimia menjadi energi gerak. Kimia gerak. Energi kimia contohnya itu pada kendaraan bermotor, yaitu menggunakan bahan bakar bensin, solar atau aftur yang biasanya digunakan pesawat. Nah, pesawat yang mengubah energi kimia pada aftur menjadi energi gerak setelah melewati proses pembakaran sehingga pesawat dapat bergerak atau terbang. Nah, sama halnya dengan mobil mengubah energi kimia bensin atau solar menjadi energi gerak setelah melewati proses pembakaran sehingga mobil dapat melaju. Dari penjelasan ini, dari empat subbab ya. 4 subbab ini mungkin ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, sekarang ada tugas, yaitu studi literasi untuk mengetahui bentuk energi dan perubahannya. Jadi kalian studi literasi mengenai apa itu sih bentuk energi dan juga tadi kan sudah ada pembahasan dari Ibu, mungkin ada yang diketahui lagi contoh-contoh dari perubahan bentuk energi yang lain yang belum dicontohkan sama Ibu, itu bisa kalian jawab dari studi literasi hari ini. Setelah selesai studi literasinya, kemudian dikumpulkan ya, nanti Ibu cek koreksi. Baik, jika sudah selesai ya, materi pada pertemuan kali ini sudah menjelaskan 4 subbab. Jadi pada pertemuan kali ini sudah berakhir ya. Nah, sebelum diakhiri, Ibu akan memberikan indikator pembelajaran mengenai pertemuan kedua nanti atau pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai hubungan antara energi potensial dan energi kinetik, kemudian rumus perhitungannya juga, yaitu rumus perhitungan dari energi potensial dan energi kinetik. Jangan lupa ya dipelajari agar pertemuan selanjutnya ada bekal mengenai energi potensial dan energi kinetik. Nah, sebelum diakhirinya juga, Ibu akan memberikan tugas mandiri ya, dikumpulkan pertemuan selanjutnya, yaitu silakan ditulis. Sebutkan beberapa contoh dari sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Contohnya itu yang belum disebut oleh Ibu tadi. Kemudian sebutkan contoh perubahan energi dari A, energi kimia menjadi energi listrik, B, energi gerak menjadi energi listrik. Cukup 2 saja tugas mandirinya. Jadi jangan lupa ya dikerjakan dan jangan lupa juga dipelajari materi pertemuan selanjutnya. Baik, sekian dari pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.